Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita dan sungguh satu berkat yang luar biasa kalau saat ini kita boleh kembali dipertemukan di dalam morning prayer atau persekutuan doa. Satu hal yang luar biasa juga kalau saat ini kita ada di dalam Minggu Suci, di mana saat ini kita semua boleh diizinkan untuk mengingat akan kesengsaraan Tuhan di dalam penebusan dosa, akan semua dosa-dosa kita. Biarlah itu boleh mengingatkan kita begitu berharganya kita di mata Tuhan. Dan biarlah itu boleh juga memberikan kita saat ini kesempatan untuk lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan. Persekutuan doa saat ini mengambil tema di bawah bayang-bayang maut, dan pembacaan firman akan dibawakan oleh Bapak Andri Kurniawan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mengikuti acara morning prayer dan persekutuan doa ini, kita akan datang kepada Tuhan di dalam satu sembahan pujian, dan sebelumnya kita akan naikkan juga di dalam doa pembukaan. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari kita datang di dalam doa. Bapa yang baik, di tengah kesibukan kami yang begitu luar biasa, di tengah segala urusan kami, saat ini Tuhan, kami rindu, kami menyediakan diri kami untuk kami boleh bersama-sama datang bertelut di bawah kaki salib. Kami rindu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu mengucap syukur di dalam kehidupan kami dengan mendengar akan firman. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang turut hadir, Engkau sendiri yang turut bekerja. Berkati Tuhan acara ini dari awal hingga akhir. Jamah setiap kami Tuhan, berkati untuk pembicara Bapak Andre, kiranya Tuhan, segala kebenaran yang daripadamu saja yang boleh keluar dari mulut bibirnya. Dan berkati setiap jemaat yang ada Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang melembutkan hati, Engkau sendiri yang menjamah, Engkau sendiri yang menyapa kiranya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, Engkau berkenan untuk membentuk setiap kami ya Tuhan. Melalui persekutuan yang kami lalui, biarlah Tuhan itu boleh membentuk kami semakin hari Tuhan. Boleh menjadi pribadi yang penuh kasih seperti pribadi Engkau. Boleh menjadi pribadi yang semakin hari Tuhan, semakin berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mau naikkan doa kami
Dan kami mau serahkan setiap diri kami. Amin. Sebelum kita bersama-sama memasuki bacaan firman, kita akan menyiapkan diri kita. Satu pujian, biarlah itu semakin membuat kita memiliki hati yang rindu untuk boleh semakin dibentuk melalui firman Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, kala penjunan ku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau di tengah-tengah masa seperti ini kami masih dapat membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu ini menguatkan kami dan juga boleh memberikan kami kekuatan untuk kami menghadapi kehidupan kami, supaya setiap hari kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan sama-sama membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, di pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan kebenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa,
demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu saudara sekalian, baru-baru ini kita cukup digemparkan dengan berita peperangan antara Rusia dan juga Ukraina. Ini mengingatkan ada sebuah peringatan besar dari negara-negara di dunia tentang kasus Chernobyl. Kalau kita pernah ingat, di sekitar tahun 1986, lebih tepatnya 26 April 1986, di reaktor nomor 4. Ini ada sebuah ledakan yang tidak dapat dikontrol, yang kemudian menghancurkan atap reaktor dan menyebabkan kepulan asap yang mengandung radioaktif. Ini menjadi satu peringatan bagi peperangan saat ini antara Ukraina dengan Rusia. Hati-hati, ingatkah kamu tentang kasus Chernobyl, di mana pada saat itu nuklir uranium itu meluap ke atas. Bahkan sampai sekarang Chernobyl itu menjadi kota mati yang tidak dihuni oleh siapapun. Pada saat terbakar, pemerintah itu merasa tidak terjadi apapun. Ya, padahal gas uranium yang tidak berbau, tidak berwarna, itu telah menyebar kemana-mana. Sehingga akibatnya 31 orang itu mati karena ledakan pada saat itu. Dan lebih dari 4.000 orang menyusul dengan penderitaan karena reaksi nuklir yang tidak terlihat dan tidak berwarna. Bahkan 50.000 lebih menderita penyakit yang disebabkan oleh radiasi nuklir. Seperti itulah kondisi dosa, Bapak Ibu, yang tidak kelihatan, nikmat, tetapi sangat mematikan. Dosa menyebabkan seluruh umat hidup di bawah bayang-bayang maut. Apalagi kalau kita menyepelekan dosa itu. Nggak apa-apalah, cuma 1-2 kali. Besok juga nggak akan diulangi lagi. Nggak apa-apalah, yang penting saya minta ampun kepada Tuhan. Dan seterusnya, kita seolah-olah menganggap remeh akan dosa itu. Padahal, ia sangat mematikan dan membawa kita kepada maut. Lalu siapa yang bisa mengalahkan ini semua? Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan untuk jemaat di Roma pada saat ini. Ketika perikop ini kita baca, perikop ini Paulus sedang membandingkan satu pembenaran yang Kristus lakukan dengan ketidaktaatan dari Adam. Dalam perikop ini Paulus ini menekankan bahwa ada kuasa ketaatan Kristus yang mengalahkan ketidaktaatan Adam. Ide ini sebenarnya muncul dari formula perbandingan yang secara konsisten muncul di beberapa ayat. Sebagaimana bla 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 bla, demikian juga bla 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 bla. Atau ada juga sebagaimana bla 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 bla, lebih lagi bla 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 bla. Ini kita bisa lihat di ayat yang ke-12, 15, sampai 17, kemudian 18, 19, dan selanjutnya kalau kita mau baca seterusnya di ayat 21 pun juga muncul Bapak Ibu. Tetapi mari kita lihat lebih dekat ya. Di ayat 12 sampai 14, Paulus mengatakan bagaimana akibat dosa ini dari ketidaktaatan Adam itu berimbas kepada seluruh makhluk, seluruh umat manusia sampai sekarang. Di ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Pernyataan Paulus bahwa dosa itu masuk ke dalam dunia itu melalui satu orang, yaitu Adam. Dan melalui dosa ini maut juga menyebar ke semua orang yang merupakan satu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, kehidupan umat manusia yang berada di bawah bayang-bayang maut, baik fisik maupun spiritual, semuanya akan berujung kepada kematian kekal. Dosa Adam mempengaruhi status dan juga natur keberdosaan umat manusia, semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak dapat berbuat dosa, kecuali satu, Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, selanjutnya di ayat yang ke-13 sampai 14, Paulus kemudian menyinggung masalah Taurat. Kita mungkin agak bingung ya, ketika Paulus menuliskan tanpa Taurat, tidak akan ada pelanggaran. Namun bukan itu maksud Paulus, bukan berarti kalau ada hukum Taurat berarti baru ada pelanggaran, bukan seperti itu. Sebelum Taurat diberikan melalui Musa,
Dosa itu sudah menguasai umat manusia sejak kapan? Sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Hukum Taurat itu menjadi cermin sebenarnya bagi umat manusia, secara khusus bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga mereka itu semakin merasa berdosa dan tidak layak. Kenapa? Karena pada kenyataannya tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, Bapak Ibu. Oleh sebab itu benar apa yang dikatakan Paulus bahwa seluruh manusia itu berbuat dosa. Karena pada akhirnya mereka melanggar hukum Taurat. Atau paling tidak 10 perintah Allah. Oleh sebab itu Paulus kembali menekankan bahwa maut telah menguasai manusia sebelum ada Taurat di ayat yang ke-14. Maut juga memerintah atas mereka dan yang berdosa meski dosanya berbeda dengan Adam. Dengan kata lain sebenarnya seluruh umat manusia tanpa terkecuali itu hidup di bawah bayang-bayang maut. Mungkin kita berpikir, Adam yang berbuat dosa kenapa kita yang kena? Enggak, Bapak Ibu. Karena pada kenyataannya kita pun juga melakukan dosa. Meskipun dosanya sedikit berbeda dengan Adam. Prakteknya agak berbeda, tetapi toh kita pun juga pernah melakukan dosa. Tapi syukur kepada Allah. Karena kasih karunia-Nya lebih besar daripada maut. Inilah yang ditekankan Paulus di perikop selanjutnya. Ia melanjutkan perbandingan kontras antara apa yang dilakukan Adam dan apa yang dilakukan Kristus. Inti kontras ini terletak pada hasil Adam dan Kristus. Anugerah Allah sebagai hasil ketaatan dari Kristus itu tidak sebanding dengan maut yang dihasilkan oleh ketidaktaatan Adam. Di ayat 16-17, Paulus selanjutnya menjelaskan mengapa anugerah Allah tidak berimbang dengan maut. Tindakan Adam menghasilkan suatu penghakiman, tetapi sebaliknya, tindakan Kristus menghasilkan pembenaran. Jumlah dosa yang diperhitungkan dalam penghukuman adalah 1 dosa Adam. Sedangkan pembenaran Kristus mencakup akumulasi dosa di seluruh masa, seluruh manusia yang percaya kepadanya. Hasil tindakan Kristus itu menghidupkan, tetapi hasil tindakan Adam itu mematikan. Mereka yang percaya kepadanya tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang maut. Pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus disediakan bagi mereka yang mau beriman kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, ada seorang bertanya, mengapa Kristus harus menderita, disiksa bahkan disalib untuk menebus hidup kita? Padahal dia sebagai Allah yang maha kuasa tentunya, itu bisa saja melenyapkan dosa dan kuasa maut tanpa harus mengorbankan dirinya, bukan? Dan ini sesuatu perkara yang mudah. Kenapa? Ya jelas karena dia adalah Allah. Tetapi kalau kita mau pikirkan lebih lanjut, justru jika Kristus melakukan hal itu, bukankah dosa akan menjadi perkara yang terlalu mudah, terlalu sepele, yang remeh? Kematian Kristus yang tragis dan memalukan itu sebenarnya mencerminkan seberapa tragis dan memalukannya dosa kita. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa ia menang atas kuasa maut yang menyeramkan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita yang telah dimerdekakan dari kuasa maut, mari kita bersyukur atas penebusannya. Dan jangan lagi mau hidup di bawah bayang-bayang kuasa maut. Kristus mati bukan supaya kita ikut mati bersama-sama dengan dia, enggak. Tetapi Kristus mati supaya kita hidup bagi dia. Kita mengerjakan pekerjaan yang baik bagi kemuliaan namanya. Mari Bapak Ibu, kita jalani kehidupan kita sehari dengan lepas hari. Itu dengan penuh percaya bahwa Kristus telah mati buat saya, menebus hidup saya. Dan oleh sebab itu, kita berkarya mati-matian untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau berkenan menyelamatkan kami. Bahkan dengan cara yang sungguh tragis, sungguh memalukan, menyakitkan,
Tapi Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menguatkan kami ketika di dalam kehidupan kami merasa banyak tantangan, godaan. Tapi kiranya kami boleh melihat penderitaan-Mu sebagai kekuatan kami, untuk kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Dan kiranya itu menguatkan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.